kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai. Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Bedanya Nabi dengan ilmuwan itu gini, kalau ilmuwan itu tetap diajari satu fenomena alam. Saya ulang lagi ya, kalau ilmuwan sepinter-pinternya itu tetap diajari fenomena alam. Dan lagi-lagi kontributor terbesar adalah orang awam. Orang apa? Awam. Misalnya pesawat. Pesawat itu, ya pesawat apa saja. Yang menjadikan terbang itu sebetulnya ilmu itu masih 80%. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Jadi di semua teori, kalau kan gak ada kitab banyak lah. Di semua teori yang namanya ilmu itu nyumbang sampai 80%, itu minimal. Teknologi itu hanya menyumbang 20%. Meskipun kita ada membidangi teknologi itu, karena kita ulama. Ya kita itu siapa saja, ya saya sampean, kalau yang aku ulama, supaya kita itu ulama semua. Iyana dibanding wong bodoh. Misalnya begini, pulpen ini kan tidak ada mesinnya. Saya ulang lagi, pulpen ini kan tidak ada. Terus saya lempar, mesti ya terbang sekian meter. Selama ada tekanan kan terbang sekian meter. Batu kamu lempar, itu asal ada tekanan kan terbang sekian. Terus sama ilmuwan dihitung, oh kalau gitu kecepatan sekian tuh bisa terbang. Makanya pesawat itu harus banter, sekali lon jatuh. Meskipun dia mau landing tetap harus banter. Sehingga yang menjadikan pesawat terbang sebenarnya penopangnya ilmu. Oh, mereka itu cari satu mesin yang bisa mendorong kecepatan yang dengan asumsi kecepatan itu menjadikan apa? Terbang. Itu tadi kayak batu kamu lempar, asal tekanan itu ada kan tidak jatuh. Berarti apa? Butuh tekanan tertentu untuk tidak jatuh. Terus dielmoni, jadilah pesawat. Berarti penumpang utamanya ilmu apa mesin? Ilmu dulu, yaitu diputuskan kecepatan minimal sekian. Terus dihitung lagi, daya gravitasi bumi itu berapa? Supaya stabil berapa? Lagi-lagi ilmu. Tekanan udara berapa? Semuanya itu ilmu. Baru dibicarakan teknologi. Jadi ilmu tetap di atas segala-galanya. Ilmuwan dulu ya gitu. Itu di semua apa saja. Jadi ilmu itu tetap di atas apa? Di atas teknologi. Dulu sebelum ada alat-alat canggih itu ilmuwan dulu sudah tahu kalau jumlahnya planet sekian. Padahal tanpa apa? Bantuan apa? Teknologi. Karena ilmu itu di atas apa? Teknologi. Ya begitu seterusnya. Nah, kapal itu kalau ilmuwan bisa menciptakan kapal kan lewat sekian ilmu yang disaksikan dari kehidupan sehari. Kalau Nabi itu beda. Nabi Nuh itu kon gawe perahu, dikandani pangeran Nuh, umatem itu kurang ajar, apa tak hancurkan dengan banjir. Mulane kayak kapal. Kon gawe kapal ning padang pasir. Jadi bedino golek kayu, cara mriki mungkin kayu jati. Tapi kalau ora ora kayu jati kok buktine apa nak kayu jati? Hadisnya mana wah malah repot meneh. Ngene padang pasir kok kayu. Ya, dimulai kayu kurma, masuk kayu kurma digo kapal. Debat meneh. Dan cangkem elek sana debat. Pokoknya kapal lah apa? Kok meneh oh kok fiber, tuku ning ndi malah. Malah repot meneh, malah panjang. Pokoknya kayak kapal. Nggih kapal lu ning padang pasir, ya tambah dadi buli-bulian. Makanya ceritanya Quran be wa yasnaul fulka wa kullama marra alaihi malaum min qaumihi sakhiru min. Nah, kowe ku tambah sarap, tambah suwe tambah edan. Wong karuan padang pasir kok gawe segorone ra ono. Banjir gak mungkin wong ra ono Kapuas, ra ono Sungai Brantas, ra ono Bengawan apa? So. Nabi Nuh diutus pangeran jape ya. Kowe saiki ngenyek aku, ben gentenan aku ngenyek. Mulane dendam ya rada halal wong nabi ya dendam. Jadi mulane ana wong dendam sithik-sithik iku ya rada halal wong nabi ya tau. Dendam mulane kubu sebelah awas nek aku kuwasa ya gentenan. Dhisik penguasane kubu sebelah saiki sebelah yang lain. Ono dendam sithik-sithik ya keben wong donya. Yang penting aja mateni aja dosa gede. Nah, Nabi Nuh jawab ya fa inna naskharu minkum kama taskharu. Kowe saiki ngenyek aku kok kowe sok ben tak tanya. Kok nak dendam diempet udah diudun jero Jawa. Dadi
Leone Pak, tapi ya sudah. Wa yasnaul fulka wa kullama marra ali mala ummin qaumihi sakhiru min. Dadi dinya. Nabi Nuh tenang wae gae. Nah pangeran nabi ini kuning. Lah alamate napa Gusti nak badhe banjir? Kersane kapal kula selesainya cepet. Ya pokoke kapalem dhisik. Warung kapale dadi tenan. Alamate napa nak ana banjir? Pangeran yo unik. Nak banyu keluar kok tungku apa gen sing dienggo ngumumno banyu lho. Nak dapur rak sak omah iku jenenge dapur wae. Sing keren. Keluang ya apa cara mereka? Keluangnya itu loh. Yang dipakai bara api lho jenenge. Keluang. Iku pangeran, luweng. Jadi pangeran nu gawe alamat kan, wong tempat api malah digo alamat wafarot tanur. Engko nak keluweng kamu wis metu banyu ya iku alamat banjir. Jadi pangeran gawe sesuatu wong keluweng kok malah luweng kok digo metune banyu iku pangeran. Jadi pangeran ambek nabine wis unik. Jadi kon gawe kapal ning padang pasir, banyune metu ora kok sungai ta apa malah kok iku pangeran. Memang nabi itu orang-orang spesial, tenang. Akhirnya terus nabi ku ya sadar populasi. Wedi nak kewan tek kok anak putune ora ndek kewan. Akhirnya iku apa jenis fasluk fiha mingkulin zaujainis dan semua hewan harus kamu bawa. Akhirnya Nabi Nuh jenenge nabi wong keramat. Tangane diangkat ngene. Sing kanan mesti untuk lanang, sing wedok kiri. Wes pokoke untuk pasang-pasang, termasuk asu. Di asu yo melok selamat tikus. Pokoknya sing kewan sing elek-elek lah yo melok. Pokoknya jaga napa? Boleh. Aku sing ora riwayat itu gajah melok ta ora. Nek delok saiki jek ono berarti yo melok. Tapi yo diakoti wong sak menawa. Gede ini dinosaurus melok ta ora serasa mbok takokno iku malah dadi. Ngono mbok takokno dinosaurus besarnya segitu. Kalau perahu Nabi Nuh itu muat. Malah cangkem elek meneh. Kan iso golek dinosaurus bayi. Butuhe kan mbok jaga populasi to. Teko eleke ngono. Dari pikirannya kan dinosaurus besar, kapalnya agak muat. Nah jaga populasi kan harus dinosaurus besar. Cukup yang Pemana jenis bertelur ya dinosaurus ini. Kan cukup gue bodoh oke. Aneh-aneh, macam mau debat tuh sih. Aneh al-miraq fil Quran kufrun. Debat no Quran apa? Kafir. Kafir halus, kafir tenan, darus, pokoknya kafir. Nah, terus mulanya itu sono cerita sing beling-beling. Asu tetap kawin, kon tirakat tetap kawin. Di pasut ton Nabi Nuh. Kowe iku kan pelaturane gak oleh kawin. Ngerti toh ke kawin? Ane gak kawin. Asu gak kuat kan tetap kawin. Nabi Nuh duka dipasut. Kowe kewan sing paling kangelan nak kawin. Mulane asu kewan sing paling kangelan kawin nganti saiki. Tahu delok ke kawin asu. Mesti tahu kabeh beling-beling ini tahu tuh. Harga Nabi Nuh mangkel dipengen kawin. Kawin lane anjing kewan paling sulit. Mesti nak kawin itu paling repot. Mesti dorong kan ada pahame dorong kan. Akhire. Lah iku pangeran ngelingno kita. Kowe iku eling, mbah-mbah iku tau dislametno. Napa? Tahu. Iku jenenge napa? Abahum al-usul. Karena manusia itu punya dua generasi. Generasi pertama Nabi Adam. Paham nggih? Terus era Nabi Adam entek kabeh kecuali wong sing ikut praunya Nabi Nuh. Maka orang yang sekarang kita ini sebetulnya sudah steril karena pasti turunannya wong mukmin. Saya ulang lagi ya, kita ini sudah steril pasti turunannya orang mukmin karena setelah era Nabi Nuh semua orang kafir mati kecuali 80 orang sing ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka generasi kita diistilahkan dalam surat Isra dzurriyyataman hamalna ma'anu. Jadi dua, ya saya ulang lagi ya, ada dua istilah generasi ya Bani Adam. Setelah itu ada tragedi besar yaitu banjir yang hidup hanya orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh. Maka istilah surat Isra apa? Kita ini apa? Dzurriyyataman hamalna ma'anu. Bahwa kita ini dzurriyyahnya orang yang diangkut Allah lewat perahunya Nabi Nuh. Nah di sini terus diulang lagi oleh Allah supaya kita ingat wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Mulane disebut apa? Abahum al-usul apa? Bapak-bapak kita yang dari pokok, yang asal usul kita yang pokok. Lah yo ayat Yasin wis ngene iki keterangane ilmiah, terus bid'ah ning ndi? Terus susah opo jare diwaca wong iki mau cerita ayat ilmiah.
Tapi sing maca terus ora ro ilmiah itu khasiat itu di podo dine. Sing nyalahno ya podo dine sing disalahno ya. Wis baru kae ngaji ben sampean ngerti wis pokoke kula suwun Mas. Ora usah debat. Ibadah sing nilai pangeran, kamu enggak perlu cari mayoritas minoritas. Pada akhirnya sing nentokno ku pangeran. Kowe ngerasa salah ya ora mesti salah, ngerasa bener ora mesti bener. Tetap summa ilayya marji'ukum fa unabbiukum, nanti kembali ke Allah, kemudian Allah sendiri yang menvonis kita salah atau benar. Allah apa pede nemen-nemen biasa wae. Aku lon pede banget. Ora kok perkara mesti bener ya. Luwe mungkin bener aku timbang kowe. Mereka mulai aku mikir wis suwe. Kowe gerudak-geruduk kan gak jelas. Debat kok anak anut status ormase, orang nganggo ilmiah ya anut status. Ya debat juga golek khazanah ilmune itu anut status. Terus ilmune piye pahat kowe. Eleng-eleng ya. Jadi kita ngalami dua apa? Generasi. Generasi pertama kita disebut Bani Adam dan itu nyata adanya. Terus generasi kita kadang-kadang oleh Allah disebut apa? Zurriyataman hamalna ma'anu. Bahwa kita ini zuriyahnya orang yang diselamatkan di perahunya Nabi. Terus ini di sini diulang wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulk. Nah, kendaraan itu zaman itu kan enggak ada mobil, enggak ada pesawat, enggak ada kendaraan yang lain. Tapi Allah sudah mengingatkan lewat surat Yasin, wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan Allah kata Allah, saya akan bikin kendaraan yang sejenis itu. Makanya yang sefungsi itu. Ini nunjukno bahwa suatu saat akan ada pesawat, ada mobil. Karena Allah sudah ngendikan gimana? Wa khalaqna lahum mim mislihi, dan saya akan menciptakan kendaraan yang sefungsi itu. Sefungsi perahu, sefungsi kapal. Nisbatnya darat mungkin ya mobil, nisbatnya udara ya pesawat. Tapi Allah sudah ngendikan apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, dan saya akan bikin kendaraan yang sefungsi itu yang mereka bisa menaikinya. Mayar. Jelas kan? Lane mukjizat Al-Qur'an luar biasa. Jadi sesuatu yang belum terjadi oleh Allah ya dihentikan. Ya, tapi nek Yasin mbok wiridan ya ora ngarar roh. Tapi wis ora wiridan malah ngaramno tambah karu-karuan malah. Sebenarnya dia sudah salah, mbokku. Coba ketemu pangeran, wis adep-adepan. Gusti, kita berdebat ini sudah lama di dunia. Tolong kasih keputusan. Pangeran duka, rokok kabeh repot. Lah kakean debat, ora tahu sinau. Coba ya, yang mengharamkan ini coba sinau Yasin detail. Kalau nggak bisa Arabnya sinau terjemahnya. Nanti terus akan mengharamkan isin dewe. Masa ayat seilmiah ini tak haramkan? Nanti yang biasa nggak jimat ya belajar ilmiah. Mosok tentang falak, astronomi kok kaitannya mbek jimat kok ora isin dhewe. Bariku lagi debat. Aku gelem dadi juri ini asal lewat proses tadi. Engko ora debat tak wis bener dhewe pendapate. Nang padha ora macane, padha ora royo cukup debat. Kok tugale ngene, wong Afrika ku ayu ta ora? Jare wong kene ora ayu wong wireng. Tapi jare wong Afrika, wong Indonesia wayu ta ora? Oh, cempek koyo tape. Mungkin dekne darane putih gak putih tapi apa? Cempek. Coba ya sekarang dicoba aja. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi gen Afrika. Koyo wong Indonesia wong Londo kan rapati seneng. Mergo koyo bule. Paham ya? Memang kita didesain Allah punya biologis yang enggak bisa sahwat dengan orang Afrika. Wong Afrika mulane nek ana Miss Universe Afrika diperkosake kan janggal. Dikekno aku ora doyan kok sampai ana merkosa. Karena gen kamu didesain Jawa. Tapi mungkin orang cantik di Indonesia kok diperkosa Afrika ya janggal. Ngono kok doyan. Karena desain gen kita sudah beda. Nah terus debat. Sing ayu sebenarnya mana? Ya ora perlu debat ngono wong. Kamu minta Allah gen kamu dirubah jadi Afrika. Engko orang Afrika radarane ayu. Nah kita ini sekian pikiran kita itu sebetulnya dikendalikan Allah ya di situ itu. Wong Afrika didesain Allah syahwat mbek wong ireng padha ireng. Wong Indonesia gak didesain. Mulane kula bolak-balik nyontokno. Kowe ketemu wong Solo ayu, rokan, ambek wong Afrika udah syahwat. Kok kowe seraminat ketemu iku seraminat. Karena gen kamu gak didesain untuk mencintai orang Afrika. Tapi orang Afrika tidak desain untuk mencintai kita. Nah makanya kita sadar bahwa pikiran kita, otak kita, saraf kita semua dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang ngatur. Ini lahu maqalidus samawati wal
Semua dikendalikan. Jadi gak perlu berdebat. Kalau kita mencintai Quran, cara mencintai gimana ya? Ada orang mencintai Quran lewat baca terus, ya baik. Ada yang mencintai lewat meneliti, ya baik. Ada yang mencintai menghafalkan, ya. Susahnya apa sih ngakui orang lain? Cuma saran kulo, makna pokok itu tahu. Biar ngerti mukjizate Quran. Quran sudah ngendikan ada potensi zaman itu ada kendaraan yang sefungsi dengan perahu. Disebut apa? Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan saya akan bikin yang sefungsi dengan perahu di mana barang itu nanti ya ma yarkabun sama-sama bisa dikendara. Wa khalaqna lan gawe sapa ing sunah kumareng akeh mim misli sanging sepadane perahu Nabi Nuh misli falakinu hendak sepadane perahu Nabi Nuh. Wa temis lu kuma perkara amiluhu kang lakoni sapa angke malas saklihi ngatasi bentuke perahu menasufun sing pira-pira perahu asyghar kang cilik wal kibar bi ta'limillah kabeh iku sok ben ngenteni diulang Allah Subhanahu wa taala. Ma ing apa ayar kabuna kang numpak sapa wong akeh ing dalem. Wong saya bayangkan akhirnya. Mbok tiru ya kena, ilmu iki mbok jiplak ya kena. Engko sing sugih kowe ya ora apa-apa selek ikhlasno. Saya bayangkan suatu saat era cucu saya pasti pesawat itu tidak seribet ini. Pesawat itu nanti gak sih karena tadi setelah ilmuwan nanti tahu bahwa bumi itu mutarnya begini, terus jam segini itu bumi mutar ke arah Afrika, ke Indonesia. Nanti pesawat tinggal aja. Kalau Afrika nunggu koordinat sekian, terus jalannya disesuaikan dengan koordinat mutarannya pasti nanti lebih cepat. Jadi nggak usah seribet sekarang. Suatu saat ya, kalau ilmu itu sudah ditemukan benar-benar eksak. Sekarang kan sudah ditemukan tapi belum apa eksak. Jadi tinggal nunggu saja. Misalnya mau ke Afrika. Nunggu saja gerakannya bumi mau menuju mana, terus pesawat tinggal apa? Naik, sudah. Setelah bumi pas sudah ke titik yang mau Afrika, terus turun lagi aja. Jadi nggak usah menuju ke suatu saat pasti gitu. Dan ini boleh kamu jiplak, wis tak dolumur. Karena mesti tadi saya berkali-kali bilang, pada akhirnya teknologi itu hanya nyumbang 20%, yang 80% tetap sains apa? Ilmu. Kayak tadi misalnya batu dilempar, pasti terbang kan? Tapi kalau tekanannya kurang, jatuh. Maka pesawat itu meskipun mau landing tetap harus banter sekali dia di bawah standar apa kecepatan pasti jatuh. Karena dia yang menjadi terbang itu karena tekanannya, makanya pesawat itu harus cepat memang. Gak iso pesawat kaget direm mendadak itu kacau. Dia harus cepat memang. Lha iku wong awam ya iso pegawene melenteng manuk kan ngono. Pegawene ngantem bajangan kan ngono. Misalnya Rugen ya orang biasa ngantem bajangan di toko, kan nggak ada mesinnya tapi bisa terbang. Kenapa? Karena ada teka. Nanti suatu saat gitu koordinat bumi dihitung, garis lintang dihitung, terus bumi bulan ini trennya mutarnya gini, kalau bulan ini terus sudah semua pesawat kalau mau ke sana diarahkan sesuai apa? Tanggal-tanggal itu koordinat itu kan nanti lebih cepat. Ya rasa ngenteni kapan Gus? Mas itu cerita wong khawas, nah cara wong awam karek tuku murah timbang mikir. Iku yo pinter, ilmuwan dadi buruke wong bodoh. Wong ilmuwan mikir, sing wong bodoh tuku tiket selesai. Jadi wong pinter profesor bentuk pekerjaan, sing wong bodoh mergawe terus engko karek nyewa profesor. Pinter dia wong bodoh wong pinter. Dadi pengeran iki senengane bully wong, wow. Wong aku tak pinter-pinter di dokter profesor. Sing wong bodoh mergawe terus kok nek sugih gampang nyewa direktur. Sing direktur ya profesor. Sing repot wong bodoh ge masjid. Sing imami sapa nyewa kiai. Repot nek dojo iki repot. Repot. Tapi ben wong ra sombong. Cara kula ora masalah. Kowe mung suka yang dia masjid mewah mbok sewa dadi kiai yo gelem. Gak masalah, semenjak pangeran gitu aja sini. Lihat takhidha ba'duhum ba'dun sukhriya supaya saling mengadu. Ono wong ra kiai, tapi ra kiai dongane mbek pangeran ngene kon Gusti kula nyuwun anak kula ayu. Ya wis dene ra iso dadi kiai, anak ayu disenengi. Kiai dadi atasane kiai damai. Barokah di anak. Kesuwen kiai kesuwen. Dadak ngapalo. Alfiyah, Imriti ya, aduh donga jadi anak, selesai wah, putune sudah Gus, repot wah, atau nanti dunia kampus terus dirabi dokter selesai, dokter betul jong, repot, dokter jelek perkara deh,
Itu ya solusi no. Yang cara ngawam yang penting dana juga pangliane apa? Soalnya wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun, ini jelas dan saya sudah terjemah apa saja pasti seperti saya. Saya akan menciptakan sesuatu yang sefungsi dengan perahu, yang sama-sama bisa dikendarai. Tapi sesuatu itu kata Allah potensinya wa inna salamun ngersano ingsun nuhri mongko ngeblesno ingsun mu akeh maaji disupen sertane anane perahu. Fala sori khomong ora ana pertolongan mujud muhisa tegese berto. Mesti bengok-bengok sing nyelametno iku mujud muhisa lagum. Ora ana sing nolong kabeh wala gum yung koduna ora ana wong akeh yung koduna diselametno sapa akeh yun jauna tegese diselametno sapa wong akeh. Tapi masih ana pesawat ana perahu kira saka mau luhur jare Allah. Aku tetep pangeran. Nak butuh tak bresno. Maksudnya kira usah ngimani teknologi tetep kabeh kudrohe pangeran. Nanti misalnya pesawat secanggih apapun kena apa sistem listrik sing nggone napa? Nenggone napa? Awan wis selesai. Mami pasti pangeran meneh. Iku tugale cara wong dhisik bayangno tenggelam ning laut. Bareng ana tsunami ning darat lah iso tenggelam. Mulane jare pangeran, aku kepengin nenggelamno wong gampang, gak usah ngenteni ning laut. Wong Aceh dengok-dengok ning darat ya. Pangeran istilahnya wa inna sa'nuhrikhum. Dunya ora aku karep tak tenggelamno jare pangeran. Iki pentingnya dadi wong alim. Dadi ora usah bayangno tenggelam yo kudu ning laut. Mergo tenggelam ning banyu. Dari sapa nak pangeran ya gampang wae. Tsunami selesai yo. Mulane rayu ben ra usah gawe tsunami. Maksudnya lewat donga napa? Itu donga bahasa Arab istighosa lah dari partai tertentu kan bahasa Arab istighosa. Serempet, sensitif zaman akhirnya ngomong ilmiah udah sensitif. Tapi aku itu ilmiah, aku ora usah curiga aku kubu mana, aku kubu ilmiah, wis yakin aku kubu ilmiah. Gak mihak sapa-sapa kubu napa? Ilmiah. Cuma aku ngergani wong awam, ternyata pinter juga menjadi akhirnya. Oke, nek ben dadi wong mulya ora usah dadi kiai kesuwen di anak ayu di mantu. Kiai, engko putu mesti dadi kiai alim. Lho, bae sapa kan karo muni ngono. Gampang loh. Gampang. Jadi selalu Allah itu bikin solusi untuk orang awam, loh. Akeh gak kiai dadi pantune wong awam? Barokah. Barokah ayu, loh. Tawayu ana wong duwe sawayu dirabi wong sugih selesai kemiskinane. Selesai. Bang belajar ekonomi kesawan. Jadi Allah ngatur donya segampang iku, segampang. Alam meskipun tak kei fasilitas dari pangeran kalau saya berkehendak nuhrikhum fala sorry kholahum walahum yungkodun, dan kalau saya menghendaki gak bisa lagi diselamatkan mu illa rahmatan kecuali ono kasih sayang minna saking ing sun kabeh iku mau iso selamat nak entuk kasih sayangku. Wa mataan lan umpama selamat mau seneng-seneng ilahinin maring masa sing pendek. Maksudnya pangeran masih oke tak selamat Allah, selamat mau sesaat, suatu saat tetap datang ajal. Jadi ini kue selamat yo mau sedih loh. Iku dadi wendene pangeran ngelingno nak dunya iku tidak tempat yang abadi. Lain sim nek seranya nang wong akeh apa ila rahmatuna kecuali rahmat ingsun aku maring wong akeh. Wa tamtiuna lan oleh nyeneng-nyenengno ingsun iya wong akeh. Nggih, tak seneng-senengno ladzatihim ing ngrasakno enake wong akeh. Tapi yo mau ilang kido i ajalihim tumeka maring mu batas napa ajal-ajale wong akeh. Jadi apa? Intine iku aku umpama ana praula setiap saat bisa saya tenggelamkan. Bahkan kita di darat pun setiap saat bisa kok nganti kita selamat mergo rahmatam minna. Ini ayatnya jelasin apa? Inna wa yumsikus samawati wal ardo'an tazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi kita selamat itu karena apa? Meteor tidak dijatuhkan ke kita, Mars tidak dijatuhkan ke kita, asteroid tidak dijatuhkan ke kita. Kalau kita dijatuh itu semua maka kita selamat kabeh iku la haula wala quwata illa billah. Jadi sudah seperti itu. Tapi ku waca sebagai pengakuan nak kabeh kersane Allah. Tapi nak mbok waca kakean yo dituduh bid'ah. Akhirnya yo masalah meneh kan. Angin terus zaman akhir. Sajane la haula wala quwata bentuk pengakuan bahwa semua itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu. Ya kayak kita selamat sekarang bukan karena kita hebat, karena meteor enggak dijatuhkan, asteroid enggak dijatuhkan, Mars enggak dijatuhkan. Kalau dijatuhkan ya selesai.
Oleh maka wong ngendikan apa tadi? Inna woha yumsikus sama faati wal ardo napa antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'd. Jadi Allah itu mengendalikan alam langit, yaitu alam yang menjadi tempatnya menapa meteor. Kalau saya ingin kata Allah itu jatuh dan kalian nah sampai enggak jatuh karena rahmat dari saya. Tapi setelah kamu selamat, kamu tetap sadar kamu itu selamatnya mau sesaat. Pada akhirnya ajal datang tetap selesai. Ini wa mataan ilahin. Lain jim dik sira nyelamno ngake apa illa rahmatuna ikil rahmating sunah kumare ngake wa tamti